إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa qayyumus samawati wal ardin, wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan waj'al ma ta'allamnahu hujjatan lana la 'alaina wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemuan kita di majelis ilmu, tetapi dengan pemateri yang berbeda. Ana pribadi adalah sebagai pengganti Ustaz Mardoni hafizahullah yang kebetulan beliau sedang safar ke Padang. Jadi insyaallah di 2 pekan ini Ana menggantikan beliau untuk sementara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semuanya. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tema yang semua kita membutuhkannya. Semua orang beriman sangat menginginkannya, yaitu tema kita adalah sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Kalau orang beriman pasti ketika ditanya apakah dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, jawabnya iya, pasti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apakah Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut? Jawabnya belum tentu. Tidak semua orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu. Makanya kita harus mengetahui sebab-sebab yang menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hanya sekedar pengakuan lisan saja tidak cukup, semua orang mampu melakukannya. Tapi kita harus mencari sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan ada 10 sebab. Ada 10 sebab yang dimana seorang hamba akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bacakan sebab-sebab dari 1 sampai ke 10 dan kita jelaskan secara singkat insyaallah taala. Sebab pertama Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya adalah kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, qiraatul Qur'ani bitadabburi wat tafahumi lima'anihi wa ma urida bihi. Sebab pertama Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya adalah seorang hamba membaca Al-Qur'an. Seorang hamba membaca Al-Qur'an dan mentadabburi dan memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Ini sebab pertama Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, yaitu seorang hamba membaca Al-Quran, mentadabburinya, memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Bukan hanya sekedar membaca, Dan barang siapa yang membaca Al-Quran otomatis dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana, misalnya ada seorang penulis. Contoh saya seorang penulis, saya menulis tulisan.
kemudian ada orang beli buku saya, kemudian dia baca, dia renungi maknanya secara detail, otomatis saya akan bertanya-tanya kepada orang tersebut, kenapa dia baca, kenapa dia beli, sehingga hati saya pun senang kepadanya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, tatkala menurunkan Al-Qur'an, dibaca oleh hambanya, dipahami makna-maknanya, ditadabburi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hamba tersebut. Dan Al-Qur'an adalah kitab yang mendatangkan kebahagiaan. Kitab yang mendatangkan kebahagiaan. Allah sebutkan dalam awal surah Toha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Toha, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini untuk bersusah payah. Akan tapi Al-Qur'an diturunkan untuk mendatangkan kebahagiaan kepada seorang hamba. Sejauh mana dia membaca Al-Qur'an, sejauh itu dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sejauh itu pula dia akan meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan orang yang membaca Al-Qur'an akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Jadi Al-Qur'an, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca bukannya sekedar baca, kita tadabburi dan kita pahami maknanya. Jangan sampai dari matahari terbit kemudian terbenam kita tidak ada membaca Al-Qur'an sama sekali. Jangan sampai waktu kita habis untuk membaca medsos. Kalau kita bisa meluangkan waktu untuk membaca medsos, pasti kita bisa meluangkan waktu untuk membaca lembaran-lembaran Al-Qur'an. Luangkan waktu sejenak untuk membaca Al-Qur'an. Kalau bisa masing-masing punya tafsir, walaupun terjemahan. Apakah itu tafsir As-Sa'di, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, itu sangat penting untuk dibaca. Kemudian sebab kedua, Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba adalah at-taqarrubu ila Allah bin nawafil ba'dal faraid, fa innahu tusiluhu ila darajatil mahbubiyah ba'dal mahabbati. Sebab kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hambanya adalah seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah. Dengan amalan-amalan sunnah setelah dia melaksanakan yang wajib, maka dia akan meraih derajat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya adalah seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah setelah dia melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Jadi hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iringi ibadah-ibadah wajib kita dengan ibadah-ibadah sunnah. Salat wajib kita iringi dengan rawatib, dengan salat malam, dengan salat duha. Sedekah kita iringi dengan sedekah sunnah. Begitu juga dengan puasa, iringi dengan puasa sunnah, walaupun tidak banyak, yang penting sedikit tapi terus menerus, itu lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hamba yang senantiasa melaksanakan amalan sunnah setelah melaksanakan yang wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Tidaklah senantiasa seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amalan sunnah setelah yang aku wajibkan, melainkan aku akan mencintainya. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah mencintai hambanya, apa yang terjadi? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in ista'adani la u'idannah wa la in sa'alani la u'tiyannah. Apa yang terjadi tatkala Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya, aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, aku akan menjadi tangannya yang dia berbuat dengannya, dan aku akan menjadi kakinya yang aku melangkah dengannya. Apabila hambaku meminta perlindungan, maka aku akan lindungi.
apabila hambaku minta maka aku akan berikan permintaannya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa melaksanakan amalan sunnah, kemudian anggota tubuhnya terjaga. Karena dalam hadis qudsi tadi apa? Allah akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Bukan maknanya Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya seperti yang diyakini oleh kaum sufi bahwasanya ini adalah keyakinan wahdatul wujud. Tidak. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membimbing penglihatannya. Allah Subhanahu wa taala akan membimbing pendengarannya. Allah Subhanahu wa taala akan membimbing tangannya. Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kakinya dari hal-hal yang dibenci dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai hambanya. Kalau mata kita, pendengaran kita, dan anggota tubuh lain kita terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda Allah Subhanahu wa taala sudah mencintainya. Apalagi kita hidup di zaman medsos, susah menjaga pandangan kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang Allah jaga pendengaran dan penglihatannya serta anggota-anggota tubuh lainnya. Kalau mata kita, pendengaran kita masih saja belum terjaga, itu tanda Allah Subhanahu wa taala belum mencintai kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau anggota tubuh kita senantiasa digunakan untuk kebaikan, itu tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Karena apa? Karena itu semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab ketiga Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hambanya adalah dawamu dzikrihi ala kulli halin bil lisani wal qalbi wal amali bil lisan wal qalbi wal amali wal hali fa nasibuhu minal mahabbati ala qadri nasibihi min hadad dzikri. Sebab ketiga Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hambanya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, baik dengan lisan, hati maupun perbuatan. Kadar kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya sesuai dengan kadar zikir seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir adalah ibadah yang ringan namun banyak dilalaikan oleh manusia. Dia ibadah yang ringan, tidak membutuhkan tenaga yang kuat, tenaga yang ekstra untuk melakukannya, tapi manusia banyak melalaikannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur kepadaku. Allah Subhanahu wa taala mengenali hambanya secara detail, siapa dia, kapan dia lahir, tinggal di mana dia, siapa orang tuanya, apa yang dilakukannya, kapan dia wafat. Allah Subhanahu wa taala tahu akan hal itu. Tetapi orang yang berzikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenali hambanya secara khusus. Sebagaimana yang kita bacakan tadi, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lepas dari zikir, terutama zikir-zikir harian, zikir pagi petang, baca Al-Qur'an termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga salat itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama zikir pagi dan petang, Karena zikir pagi dan petang ini adalah amalan spesial. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Kemudian ayat berikutnya, fasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Berzikirlah kepada Allah di pagi hari dan di petang hari. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi disebutkan terlebih dahulu zikir secara umum, kemudian zikir secara khusus, yaitu di waktu pagi dan petang. Dzikrul khas ba'dal am yadullu ala ahamiyatil khas.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang khusus setelah yang umum, itu menunjukkan spesialnya yang khusus tersebut. Seperti yang kita sebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ini umum. Kemudian Allah khususkan waktu pagi dan petang. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Contoh kalau kita katakan ja'a masyayikh wa Syekh bin Bas. Para masyayikh datang dan juga Syekh bin Bas datang. Datang masyayikh ini umum, masyayikh apa saja, tapi tatkala kita bilang dan juga Syekh bin Bas, ini menunjukkan pentingnya kehadiran Syekh bin Bas. Demikian juga zikir pagi dan petang, ini menunjukkan spesialnya zikir pagi dan petang. Kemudian orang yang berzikir akan mendapatkan pahala yang besar. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallahi bihamdi, subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallahi bihamdi, subhanallahil azim. Jadi hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, luangkan waktu kita untuk berzikir, terutama zikir harian, zikir pagi dan petang. Kalau belum hafal, beli bukunya. Gak masalah, walaupun sudah berumur belum hafal gak apa-apa, baca saja. Hafal sedikit-sedikit. Kalau belum hafal semua gak apa-apa, dibaca sebagian, tidak mengapa. Terutama zikir-zikir yang mengandung pahala besar. Contohnya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Disebut Sayyidul Istighfar karena dia adalah istighfar yang terbaik. Di dalamnya ada pengakuan kepada rububiyah Allah dan uluhiyah Allah, kemudian kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara zikir terbaik adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali di pagi dan di petang hari, dan itu tidak memakan waktu 10 menit, nggak sampai. Luangkan waktu istighfar, renungi makna-maknanya, astaghfirullah wa atubu ilaih, tidak sampai 15 menit atau 10 menit ya. Itu termasuk zikir yang terbaik. Sejauh mana kita berzikir, sejauh itulah Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hamba-hambanya. Kemudian hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab keempat Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hambanya adalah itharu mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa wa tasannumi ila mahabbihi wa in sa'ubal murtaqa. Sebab keempat yang Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hambanya adalah mendahulukan apa yang Allah cintai dari apa yang kita cintai ketika kita dikuasai oleh hawa nafsu kita, dan kita menaklukkannya kepada apa yang Allah cintai walaupun sulit meraihnya. Mendahulukan apa yang Allah cintai daripada apa yang kita cintai itu sulit, akan tetapi asarnya, efek sampingnya sangat luar biasa, yaitu kita akan meraih kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau kita punya harta lumayan banyak, untuk keluarga sudah tercukupi, untuk orang tua sudah tercukupi, kemudian ada sisa, terbetik hati kita ingin beli sepeda motor baru atau baju baru, sementara sepeda motor kita masih bagus, baju-baju kita masih bagus. Namun di samping itu ada saudara kita yang membutuhkan bantuan kita. Maka pada saat itu kita hawa nafsu kita sedang dikuasai, ingin beli sepeda motor baru dan baju baru atau yang lainnya yang baru. Sementara ada saudara kita yang membutuhkan bantuan, maka kita kedepankan bantuan kita kepada saudara kita yang membutuhkan kita. Karena apa? Karena pada hakikatnya kita sudah terpenuhi kebutuhan kita, dan ini sulit untuk melawannya kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, kalau
kebutuhan keluarga kita sudah terpenuhi, orang tua sudah terpenuhi, kemudian ada sisa lebih, sementara itu bisa dipakai untuk umroh. Kemudian di sisi lain kita ingin jalan-jalan ke luar negeri, maka kita kedepankan ibadah umroh daripada jalan-jalan ke luar negeri yang tidak bernilai ibadah. Itu sangat banyak contohnya dalam kehidupan kita. Kita mengedepankan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang kita cintai pada saat hawa nafsu kita sedang tinggi. Kemudian yang kelima yang hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sebab seorang hamba akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi wa musyahadatiha wa ma'rifatiha, yaitu kita menelaah, memperhatikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala serta menyaksikannya dan mengetahuinya secara mendalam. Di antara sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya adalah kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin mencintai sesuatu, kita pasti ingin mengenalnya terlebih dahulu. Bagaimana kebiasaannya, apa yang dia sukai, apa yang dia inginkan. Demikian juga kita tatkala ingin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kenali nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Seluruh asmaul husna itu baik, indah maknanya, dan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang serupa dengannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar lagi maha melihat. Pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Demikian juga penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Penglihatan dan pendengaran makhluk itu terbatas. Adapun penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terbatas. Walaupun kita berada di dalam samudra, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kita. Makanya di kitab-kitab Asmaul Husna, contoh fikih Asmaul Husna karangan Syekh Abdul Razak Al-Badr, di antara hikmah mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah akan timbul rasa khasyatullah, akan timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya dia mempelajari nama Allah Al-Alim, mengetahui. Allah mengetahui, atau Al-Khabir, Allah mengetahui secara detail. Dia akan enggan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui keadaan hamba-hambanya. Itulah diantara faedah mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita sudah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat itu kita akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai hambanya adalah musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa alaihi wa ni'amihi al-batinah wa zahirah, fa innaha da'iyatun ila mahabbatihi. Sebab keenam, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Allah akan mencintai hambanya adalah mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lahir maupun yang batin, karena perbuatan-perbuatan tersebut menghantarkan kepada kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai hamba-hambanya yang ujub, yang enggan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita menjadi seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam tatkala didatangkan nikmat yang agung, yaitu nikmat didatangkannya singgasana Ratu Bilqis dengan sekejap mata, Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan itu. Apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam? Nabi Sulaiman alaihissalam tidak menyandarkan kedatangan singgasana Ratu Bilqis karena usahanya, tidak. Tapi dia menyandarkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam tatkala dia datangkan singgasana Ratu Bilqis? Hada min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur, untuk mengujiku apakah aku menjadi hamba yang bersyukur atau menjadi hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya tatkala kita didatangkan nikmat kemudian kita ujub, menyandarkan keberhasilan nikmat itu adalah datang dari usaha kita, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan kita. Sebagaimana dialami Qarun, tatkala Qarun didatangkan kepadanya harta, nikmat harta yang banyak, Qarun menyandarkan datangnya nikmat harta tersebut atas ilmu yang dia miliki. Tidak dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta ini karena ilmu yang aku miliki. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala meninggalkan Qarun dengan cara apa? Dengan cara istidraj. Allah biarkan Qarun di atas kekayaan, terus dia bergelimang di atas maksiat, semakin sombong. Itulah akibat dari perbuatan ujub. Dia akan dihukum dengan kesombongan berikutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menenggelamkan Qarun, dan Nabi Sulaiman alaihissalam dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita dapat nikmat apapun itu, keberhasilan apapun, sandarkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan sebagaimana perkataan Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia Tuhanku. Dia beluani aashkuru am akfur, untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau aku kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab ketujuh Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hambanya adalah wa huwa min ajabiha inkisarul qalbi bi kulliyatihi baina yadayillahi ta'ala wa laysa fit ta'biri an hadha al ma'na ghairul asma wal ibarat. Di antara sebab Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hambanya adalah, dan di adalah perkara yang sangat menakjubkan, yaitu memasrahkan hati, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta mengungkapkan apa yang kita inginkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, inkisaru baina yadillah, yaitu dia meluluhkan hatinya, menundukkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biasanya banyak dilakukan tatkala kita berdoa, tadarruan wa khufya. Kita berdoa dengan cara takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita semakin tunduk hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hambanya. Makanya di antara keadaan yang dianjurkan untuk berdoa adalah tatkala kita sujud. Tatkala kita sujud, karena pada saat itu kita sedang dalam kondisi hina, kita dalam keadaan kondisi hina, sedang menundukkan badan serta hati kita. Akan tetapi itu adalah posisi yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh memperbanyak doa tatkala sujud. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Posisi yang paling posisi hamba, keadaan hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa tatkala sujud. Karena pada saat di hati kita, anggota badan kita benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kedelapan Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hambanya adalah al-khalwatu bihi waqtun nuzuli al-ilahi limunajatihi wa tilawati kalamihi wal wuqufi bil qalbi wa ta'addubi bi adabil ubudiyah baina yadayhi thumma khatama dzalika bil istighfari wat taubati. Sebab kedelapan Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hambanya adalah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala,
berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir serta membaca firman-Nya, berdiri dengan hati yang khusyuk dengan adab ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menutup khalwah tersebut, berdua-duaan tersebut dengan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia. Jangan kita bayangkan seperti turunnya pesawat, tidak sama. Allah Subhanahu wa taala turun dengan sesuai dengan keagungannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala hina yabqa thuluthul akhir minal lail. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hal min mustaghfirin fa aghfirullah. Apakah ada orang yang beristighfar kepadaku maka aku akan ampuni? Wa hal min sa'ilin fa u'tiya su'la. Apakah ada orang meminta, aku akan kabulkan permintaannya. Wa hal min da'in fa astajibalah. Apakah ada yang berdoa maka aku akan kabulkan doanya. Jadi sepertiga malam terakhir orang yang beristighfar akan diampuni, orang yang berdoa akan dikabulkan doanya, orang yang meminta akan dikabulkan permintaannya. Dan ini adalah sifat penghuni surga. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, sahur maknanya adalah akhirul lail, akhir malam. Akhir malam adalah sepertiga malam terakhir. Jadi dari isya waktunya dibagi tiga. Misalnya di Batam 4:30, sepertiga malam pertamanya kurang lebih 7:30. 7:30 ke 4:30 dibagi 3. Sepertiga malam pertama jam berapa, kedua jam berapa, ketiga jam berapa, kurang lebih jam 3 atau 3:30. Beli jam beker atau handphone yang sudah ada alarmnya, hidupkan. Bangun walaupun sedikit gak masalah, walaupun hanya 15 menit, setengah jam. Mungkin kita lelah bekerja sehingga berat untuk melaksanakan sholat malam, tapi sedikit kemudian continue itu lebih baik dan lebih Allah cintai. Apa kata Nabi SAW? Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedikit namun continue, berkesinambungan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat malamnya adalah orang yang salat malam kemudian dia beristighfar. Biasanya orang beristighfar tatkala melakukan dosa. Yang lebih hebatnya di sini, dia melakukan istighfar setelah dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beristighfar setelah melakukan salat malam. Ini yang luar biasa. Biasanya beristighfar tatkala berbuat dosa, namun orang ini beristighfar tatkala selesai melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat malam adalah tanda kemuliaan seorang muslim, seorang mukmin. Apa kata Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Ketahuilah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin pada salat malamnya dan tidak meminta-minta kepada manusia. Konsekuensi dari hadis ini adalah siapa yang melaksanakan sholat malam, dia akan menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala mudah. Tinggal bunyikan alarm, bangun, kemudian berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menutup ibadah kita dengan istighfar. Dia tidak ujub dengan ibadahnya. Kemudian juga tidak riya, tidak ditulis di status medsosnya. Tidak dia ceritakan kepada teman-temannya bahwasanya dia melaksanakan sholat malam. Kemudian sebab ke-9, hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mujalasatul muhibbin as-sadiqin wal tiqatu at-tayyib samarati kalamihim kama yantaqi at-tayyib as-samar wa la tatakallam ila idza tarajjahat maslahatu al-kalam wa alimta anna fihi mazidan li halika wa manfaatan li ghairika. Sebab ke-9 kata Ibnu Qayyim rahimahullahu
taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hambanya adalah duduk dengan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Duduk dengan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan jujur dan memetik ucapan yang mereka ucapkan seperti memetik makanan yang enak, dan mereka tidak berbicara kecuali tampak maslahat ucapan tersebut, dan engkau tahu ucapan tersebut memberikan manfaat kepada dirimu dan orang lain. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memperbanyak berteman dengan orang-orang soleh. Memperbanyak berteman dengan orang-orang soleh, karena teman itu akan menyeret. Teman itu akan menyeret, sebagaimana pepatah Arab, as-sahibu sahibun. Teman akan menyeret. Sejauh mana kita akan berteman dengan orang soleh, sejauh itu kita akan tertular dengan kesolehannya. Begitu juga sebaliknya, tatkala kita berteman dengan orang yang tidak soleh, yang buruk, maka lama-kelamaan kita akan tertular dengan keburukannya. Mungkin ada yang bertanya, tapi ada orang berteman dengan orang jahat, tapi dia ngikut kebaikan temannya tersebut. Itu ada, tapi jarang. Tapi apa? Tapi jarang. Tapi kita mengambil hukum secara umum. Secara apa? Secara umum. Dan Nabi SAW melihat agama seorang bagus atau tidak, melihat dari kepada temannya. Dan hadis ini walaupun diperselisihkan, namun bisa diamalkan. Bisa apa? Diamalkan karena maknanya benar. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ila man yukhalil. Seorang itu berada, agama seseorang berada dekat dengan temannya, maka lihatlah kepada siapa dia berteman. Lihatlah kepada siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan pemabuk, pejudi, ya otomatis dia bukan orang yang baik. Dia bukan orang yang baik. Tapi kalau dia berteman dengan orang yang berakidah yang lurus, bermanhaj yang benar, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan yang benar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dipastikan ini adalah teman yang baik. Dan hendaknya kita memperbanyak teman-teman yang baik, karena teman yang baik pada hari kita meninggal dialah yang menyolatkan kita. Mungkin kita punya keluarga namun sedikit yang menyolatkan. Namun kita jika berteman banyak dengan orang pengajian, mereka itulah yang akan menyolatkan kita, dan doa mereka bisa menjadi syafaat bagi kita di alam kubur. Kemudian terakhir, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab ke-10 Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hambanya adalah muba'adatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallahi azza wa jalla. Menjauhi sebab-sebab yang menghalangi hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi sebab-sebab yang menghalangi hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hidup di zaman fitnah, di zaman medsos. Semua keburukan terkumpul di dalamnya. Keburukan yang tidak ada di masa lalu ada di medsos. Kalau orang dahulu ingin menjaga dari fitnah, mereka gampang tinggal berdiam di rumah. Apa kata Nabi SAW tentang masa fitnah? Ilzam baitak, kamu di rumah saja, jangan keluar. Kalau sekarang walaupun kita di rumah, fitnah itu masih ada lewat layar-layar handphone kita, sehingga kita harus membuat dua perbuatan: memperbanyak diri di rumah, kemudian memakai handphone seperlunya. Jangan sampai hati kita terhalang dari Allah Subhanahu wa taala karena handphone kita. Maka di antara sebab kerasnya hati, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, adalah banyak memainkan handphone. Kalau kita alihkan waktu kita memainkan handphone ke baca Al-Qur'an, mungkin satu hari kita bisa membaca Al-Quran 1 juz atau setengah juz, ya. Kalau kita ahlikan waktu handphone kita ke baca Al-Quran, dan ini sangat banyak menyita waktu kita,
waktu kita sehingga hati kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi tontonan-tontonan yang menunjukkan aurat, apalagi di Batam ini di malam hari banyak wanita berkeliaran. Kalau kita tidak menjaga diri kita, tidak menjaga hati kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi terkena fitnah tersebut. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 10 sebab Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hambanya. Namun kata Ibnu Qayyim, ada 2 perkara yang harus kita perhatikan setelah kita mengetahui 10 hal tersebut. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah setelah dia menyebutkan 10 hal ini? Fa min hadil asbab al-'asharah wasala al-muhibbun ila manazilil mahabbah wa dakhala 'alal habib. Setelah kita mengetahui 10 sebab ini, kemudian kita mengamalkannya, maka orang mencintai akan meraih derajat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa milaku dzalika kullih amron. Namun kita harus perhatikan 2 perkara setelah kita mengetahui 10 hal yang kita sebutkan tadi. Istidadu ar-ruhi lillahi lihada asya'an. Yang pertama adalah kita mempersiapkan ruh, mempersiapkan jiwa kita untuk melaksanakan 10 hal ini. Untuk melaksanakan 10 hal ini, dari membaca Al-Quran sampai menjaga hati dari hal yang menghalangi dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wanfitahu ainil basirah. Kemudian membuka mata hati kita. Membuka mata hati kita untuk melakukan 10 hal ini. Jadi ini butuh persiapan dan butuh hati yang sadar untuk melaksanakan hal ini. Jika hati kita tidak sadar dengan 10 hal ini, hanya sekedar tahu saja, namun tidak tertancap di hati, tidak ada niat untuk mengamalkannya, maka sulit bagi kita untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah jangan lupa berdoa. Sebagaimana Nabi SAW berdoa agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Khalilur Rahman, adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan demikian beliau tetap berdoa agar Allah Subhanahu wa taala tetap mencintainya. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku memohon kecintaanmu dan kecintaan orang yang mencintaimu, dan mencintai amalan yang mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa berdoa meminta agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Karena Allah, tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai kita, sebagaimana kita sebutkan tadi, Allah akan menjaga pendengaran kita, penglihatan kita, dan anggota-anggota tubuh kita dari apa yang Allah haramkan. Ini 10 sebab Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala akan berpaling dari hambanya. Mudah-mudahan disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.